Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di hari ini. Kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami pengertian, pemahaman akan firman Tuhan ketika kami membaca firman-Mu. Sehingga firman-Mu ini Tuhan dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 5 ayat 1-2. Kita renungkan firman Tuhan dengan judul Menegur dengan Kasih. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kita tentu membutuhkan nasihat. Nasihat diberikan agar orang yang dinasihati melaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tujuan setiap nasihat berbeda-beda. Ada yang bertujuan untuk menyatakan kesalahan, menghukum, menegur, dan lain sebagainya. Dalam nats ini, Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengatakan bahwa tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci dan hati nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas. Jadi jelas bahwa nasihat itu harus diberikan dalam kasih supaya mereka yang mendengar nasihat dan teguran juga boleh memiliki kasih yang sama dengan kasih kita dan juga kasih Tuhan. Secara terperinci pada ayat bacaan kita hari ini, kita dapat melihat bahwa firman Tuhan mengajarkan urusan pengajaran dan peneguran bukanlah permasalahan usia. Firman Tuhan tetap masuk ke dalam inti dari topik ini, yaitu motivasi yang utama harus dimiliki sang pengajar atau penegur sebelum mengajar atau menegur, yaitu harus ada dasar kasih yang kuat. Teguran harus dihasilkan karena adanya kemauan dari sang penegur untuk melihat yang ditegurnya menjadi lebih baik. Kasih akan secara sendirinya melahirkan hormat, sebab teguran dan ajaran akan didasari motivasi yang benar yang akan membangun, bukan menjatuhkan ataupun mempermalukan orang yang ditegur. Teguran tidak perlu menggunakan bahasa yang kasar ataupun nada suara yang tinggi, tetapi teguran dalam kasih yang berlandaskan rasa hormat dan kekeluargaan. Paulus mengajarkan bagaimana menegur seseorang, yaitu jangan menegur dengan keras. Teguran yang keras biasanya didasari oleh amarah. Amarah menyebabkan mulut tidak terkendali dan mengeluarkan kata-kata yang keras dan menyakitkan. Inilah yang menyebabkan munculnya masalah baru, yaitu pertengkaran. Cara ini tidak akan membawa kepada penyelesaian yang lebih baik. Melalui renungan hari ini, biarlah kita mulai mengajar atau mengoreksi dengan fondasi yang tepat, yaitu kasih. Berdasarkan kasih yang murni, kita lalu dapat menempatkan hormat yang tepat bagi orang-orang di sekitar kita, selayaknya mereka menerimanya, agar hidup kita selalu menabur kasih kemanapun kita pergi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk nasihat firman Tuhan bagi kami hari ini, supaya kami hidup di dalam kasih, boleh memberikan nasihat, arahan dan teguran dengan penuh kasih kepada orang di sekitar kami. Tuhan berikan hikmat bagi kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.